Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran masih memanas dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dampaknya langsung terasa di pasar energi global yang memicu ketakutan akan adanya krisis energi karena akses pelayaran yang terbatas hingga kemungkinan proteksionisme dari negara-negara produsen minyak yang memicu kenaikan harga minyak dunia. Akibat perang tersebut, harga minyak pun naik drastis. Kontrak berjangka minyak mentah WTI tetap di atas $99 Amerika Serikat per barel, mengacu dari data tanggal 29 April 2026 pukul 12:55 waktu Indonesia bagian barat. Ini berarti harga minyak mentah WTI sudah naik 71,17% secara tahunan. Harga minyak mentah Brent bahkan tembus $111 Amerika Serikat per barel, mengacu dari data tanggal 29 April 2026 pukul 12:55 waktu Indonesia bagian barat. Harga minyak mentah Brent secara tahunan sudah meningkat 82,62%. Indonesia sebagai negara net importir energi menjadi salah satu pihak yang paling rentan terhadap gejolak ini. Pasalnya ketika harga minyak naik, maka tekanan terhadap APBN hingga neraca perdagangan ikut meningkat. Apalagi kebutuhan energi domestik terus bertumbuh seiring dengan aktivitas ekonomi yang semakin meningkat. Ketika harga minyak naik, maka tekanan terhadap APBN dan neraca perdagangan ikut meningkat. Sadar akan ancaman tersebut, pemerintah siaga pasang kuda-kuda. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada akhir bulan lalu mengumumkan kebijakan untuk menghemat konsumsi energi. Salah satunya pemerintah menerapkan kebijakan work from home atau kerja dari rumah bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat dan bagi karyawan swasta mengikuti tiap sektor usaha. Airlangga menyebut kebijakan 1 hari seminggu WFH bagi ASN hingga WFH karyawan swasta bisa menghemat bahan bakar minyak hingga anggaran negara untuk sektor energi. Dari perhitungan Airlangga, potensi penghematan dari kebijakan work from home yang langsung ke APBN mencapai 6,2 triliun rupiah berupa kompensasi bahan bakar minyak. Sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga hingga 59 triliun rupiah. Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN adalah 6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM, sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar 59 triliun. Pemerintah juga aktif melakukan penjajakan dengan negara-negara lain untuk memperkuat kerjasama di bidang energi. Pada pertengahan April 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Moskow, Rusia untuk mengadakan konsultasi politik serta penguatan kerjasama di bidang energi dan ekonomi. Prabowo bahkan langsung bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kunjungan tersebut berbuah hasil. Utusan khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan, Hasim Joyo Hadikusumo mengungkapkan, Indonesia pun berhasil mendapatkan 150 juta minyak mentah dari Rusia. Hashim menjelaskan lebih lanjut mengenai 150 juta barel minyak tersebut. Awalnya Rusia menyetujui mengirim 100 juta barel dengan harga khusus. Akan tetapi jumlah itu akan ditambah Rusia hingga 50 juta barel untuk Indonesia. Kesepakatan dengan Rusia terkait komoditas emas hitam tersebut sebagai salah satu upaya dalam mempertahankan ketahanan energi dalam negeri, terutama di tengah perang Timur Tengah yang masih berkobar. Tidak hanya untuk jangka pendek, pemerintah juga menyiapkan langkah menjaga ketahanan energi untuk jangka panjang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membeberkan ada 3 strategi utama dari hulu hingga hilir yang tengah disiapkan pemerintah untuk menghadapi krisis energi global, sekaligus menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar. Ketiga langkah tersebut adalah, pertama, pengoptimalan lifting atau produksi minyak dan gas bumi nasional. Selama beberapa tahun terakhir, lifting migas Indonesia terus berada di bawah target, sehingga kebutuhan energi dalam negeri makin banyak ditutup lewat impor.
Kedua, diversifikasi bahan bakar melalui perluasan biodiesel B50 atau campuran 50% bahan bakar nabati berbasis sawit ke dalam solar. Menurut Bahlil, kebijakan ini disiapkan untuk memangkas impor solar yang selama ini masih cukup besar. Ketiga, pemanfaatan etanol untuk campuran bensin melalui skema E20 atau campuran 20% bioetanol. Kita itu ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi krisis energi dunia sekarang. Yang pertama adalah kita harus mengoptimalkan lifting kita. Yang kedua adalah mencari diversifikasi seperti B50. B50 itu kan mengurangi impor solar kita. Yang ketiga adalah kita harus dorong ke E untuk bensin, etanol, E20. Itu adalah bagian salah satu strategi. Yang kedua adalah khusus untuk LPG, kita tidak boleh menggantungkan harapan hanya untuk LPG. Harus kita diversifikasi lagi. Ada DME, ada SNG, dan berbagai potensi yang bisa kita jadikan substitusi impor. Ini yang bisa kita lakukan teman-teman. Di hampir semua dunia sekarang berpikir untuk bagaimana bisa mengelola sumber-sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya khususnya di sektor energi. Strategi diversifikasi ini juga tidak hanya menyasar BBM cair, tetapi juga LPG yang selama ini menjadi salah satu sumber impor energi terbesar di Indonesia. Pemerintah menilai kebutuhan rumah tangga tidak bisa terus menggantungkan pasokan pada tabung gas impor. Karena itu, Kementerian ESDM juga mulai menyiapkan sejumlah opsi energi pengganti untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Dimethyl ether atau DME berbasis batu bara dan compressed natural gas atau CNG kini masuk dalam daftar energi substitusi yang sedang difinalisasi pemerintah. Kedua opsi itu dipandang bisa menjadi bantalan jika pasokan LPG impor makin tertekan akibat konflik global. Di tengah bayang-bayang krisis energi global, ketahanan energi tak lagi sekedar pilihan, melainkan keharusan. Bagi Indonesia, pertaruhannya bukan hanya soal energi, tetapi juga stabilitas ekonomi nasional. Tim Redaksi CNBC Indonesia.